Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Milan. Garis keras di sini, bertemu lagi di channel Monolog Opini Amatir dan update berita singkat semua tentang AC Milan. Bagi sobat Milan yang mau subscribe, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya. Yuk sama-sama kita bangunin rasa tidur untuk menuju Liga Champion. And always, sempre Milan. Pada episode kali ini, saya mau sedikit berbagi mengenai opini pribadi saya mengenai Hakan Çalhanoğlu. Seperti yang buat Milan ketahui, bahwa kontrak Hakan sendiri akan segera habis pada bulan Juni mendatang. Dan pada saat ini nampaknya pembicaraan pembaharuan kontraknya dengan agen Hakan, Gordon Stipic, menjadi rumit dan berlarut-larut. Mungkin dari sudut pandang sang pemain, saya pribadi bisa mengerti, melihat adanya tawaran dari klub lain yang menawarkan nominal gaji lebih tinggi daripada nominal yang ditawarkan oleh AC Milan. Dan klub-klub tersebut juga bukan sembarang klub. Prestasi dan namanya juga jelas ada di mata internasional. Untuk sampai sekarang ini, yang diberitakan oleh media-media, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, ada dua nama klub besar yang sudah menjalin hubungan dengan agen dari sang pemain. Satu dari Premier League dan satu lagi dari La Liga. Dua-duanya bahkan siap menawarkan gaji dengan nominal yang jauh lebih tinggi. Bahkan ada yang bilang sampai 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh AC Milan untuk sekarang ini. Untuk sekedar mengingatkan saja, Hakan untuk sekarang ini menerima gaji sebesar 2,5 juta euro per musimnya. Manajemen AC Milan siap untuk menaikkan gajinya menjadi kurang lebih 3,5 juta euro untuk kedepannya apabila sang pemain mau menandatangani kontrak baru yang ditawarkan oleh AC Milan. Hakan sendiri melalui agennya meminta gaji yang berkisar antara 6-7 juta euro per musim. Ini masih menurut media. Nominal pastinya nggak tahu juga berapa-berapanya. Namun berita yang kebanyakan ditulis oleh media-media tersebut, nominalnya segitu, 6-7 juta euro. Dan sumber-sumbernya juga bisa dibilang jelas. Bahkan ada juga yang menulis kalau Hakan merasa iri terhadap gaji yang diberikan manajemen AC Milan terhadap Ibrahimovic. Mungkin lebih tepatnya ingin, kalau iri konotasi katanya lebih cenderung negatif. Lalu bagaimana ini akan berakhir? Sepertinya bisa dikatakan kalau manajemen AC Milan saat ini menjadi dibuat pusing oleh masalah ini. Karena hal ini jelas banget terlihat berpengaruh besar di lapangan pertandingan. Hakan adalah salah satu pemain pilihan utama Stefano Pioli, baik dalam urusan teknis permainan di lapangan, serta memberikan moral support bagi pemain-pemain AC Milan yang mayoritas masih muda-muda semua. Contohnya sudah jelas. Kemarin di 3 pertandingan terakhir, AC Milan melawan Udinese, Lille, dan Hellas Verona. Saya pribadi melihat penampilannya kok jadi sedikit nggak seperti biasanya. Apa karena baru-baru ini dia habis mengalami cedera? Yang jelas berbeda jauh dengan penampilannya seperti sebulan yang lalu. Percaya diri, teknisnya akurat, support-supportnya dalam masa ke depan juga terlihat selalu tepat. Resiko kehilangan pemain berdarah Turki ini terbilang tinggi, dan pahitnya lagi, dengan gratis pula. Logikanya, setiap orang pasti akan mencari penghasilan yang lebih bagus daripada penghasilan yang diperoleh sekarang ini. Dan AC Milan sendiri sepertinya nggak bisa melakukan pengorbanan finansial yang tinggi untuk sekarang ini. Keseimbangan neraca keuangan adalah hal yang paling disorot oleh Mr. Gazidis dan Elliot itu sendiri. Kalau ditanya soal duit, ya Elliot ada, banyak. Cuman yang diperhatiin kan balance book klub AC Milan itu sendiri. Apalagi dengan adanya pandemi, otomatis income semua klub di dunia nggak ada yang nggak turun. Sampai ada juga klub yang berniat untuk memangkas gaji para pemainnya. Klubnya klub gede pula. Keseimbangan ekonomi klub harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kejadian kayak beberapa tahun yang lalu, sampai harus take over gede-gedean lagi. Kecuali mungkin Mr. Louis Vuitton berniat memegang klub. Saya juga dengan senang hati pasti akan menerima. Balik lagi ke Hakan, kalau memang AC Milan harus kehilangan pemain nomor 10-nya ini secara gratis pada bulan Juni besok, kayaknya manajemen juga nggak bisa terus-terusan ngarep sang pemain mau tanda tangan kontrak baru. Kalau dia memang mau, ya syukur. Kalau dia memang nggak mau, ya Milan harus ke plan B.
Dan kayaknya AC Milan sendiri sudah mulai bergerak dari sekarang. Nama pemain yang mempunyai karakteristik hampir sama seperti Hakan mulai banyak muncul ditulis media kalau sedang diincar oleh AC Milan. Contohnya, ada Dominik Szoboszlai dan ada juga Luka Sukic. Dua-duanya sama-sama masih muda, cocok sama visi dari Elliot. Harganya juga masih terjangkau untuk AC Milan. Cuman saya mau sedikit menyoroti di masalah waktu adaptasi pemain. Ini dua pemain sama-sama dari klub Bundesliga. Memang kurang lebih karakternya sama seperti Liga Serie A. Cuman Hakan juga dulu dari Leverkusen dan butuh waktu yang gak sebentar juga buat dia nyetel sampai jadi pemain seperti sekarang ini. Andai kata salah satu dari mereka ada yang datang pada bulan Januari besok, pasti juga gak akan bisa langsung turunnya jadi pemain pilihan utama Pioli. Tonali aja yang sama-sama dari Serie A juga, sampai sekarang masih terus adaptasi sama gaya permainan yang diterapkan Pioli. Pasti butuh waktu. Dan Tonali sendiri kayaknya menunjukkan peningkatan dari hari ke hari, walaupun awalnya sedikit keteteran. Begitu juga dengan Hakan. Berlabuh ke klub lain, apalagi klub dari liga lain, pasti juga nggak segampang itu buat jadi pilihan pemain utama di sana. Contohnya udah banyak banget. Yang paling saya sayangkan adalah kepergian Kakak. Bedanya, Kakak dulu terang-terangan nggak mau pergi untuk tinggalin AC Milan. Klub yang memutuskan untuk menjual Kakak akibat krisis finansial di Italia pada tahun 2008. Imbasnya ke klub, dan Berlusconi sebagai Prime Minister juga nggak bisa terus-terusan merugi. Kalau Hakan siap, ya silakan aja. Terima kasih atas jasa-jasa Anda selama ini. Wajar adanya kalau seseorang mencari kehidupan yang lebih bagus. Kalau memang ada yang jadi pergi, the show must go on. AC Milan wajib cari penggantinya dari sekarang, serta memanenkan status Brahim Diaz untuk kedepannya. Ini pemain masih muda, dan kayaknya udah bisa nyetel dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Pioli. Tapi itu jadi PR lagi buat Maldini dan Masara. Seperti yang sobat-sobat ketahui, bahwa kayaknya Madrid nggak berniat untuk melepas pemainnya. Paling nggak dengan harga yang terjangkau. Dan ingat, kepentingan klub selalu berada di atas kepentingan pemain. Oh iya, satu lagi. Ini semua merupakan opini amatir pribadi diri saya. Belum tentu benar, belum tentu salah, dan pasti beda sama sobat-sobat semua. Oke, sampai di sini saja untuk episode kali ini. Saran dan kritik bisa ditinggalin di kolom komen. Terima kasih sudah menonton dan dengerin video amatir saya ini. Sebagai penutup, ya kebangsaan, and always Forza Milan.